Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 3 September 2025 dengan judul Menangis Bersama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita ikuti penjelasannya. Putri saya tidak diharapkan pulang dari sekolah Kristen swastanya sampai jam 3 sore. Tetapi dia berjalan keluar pada jam 11 pagi dengan pernyataan tegas, saya tidak akan pernah kembali ke sekolah itu lagi. Anak-anak itu bukan tipe saya. Suami saya baru-baru ini menerima panggilan pelayanan kependetaan ke kota di mana universitas ini berada. Dan putri saya baru di sekolah ini. Mendekati gadis remaja berusia 15 tahun dengan apa yang saya anggap pendekatan rasional. Saya mengingatkan dia bahwa hukum mengharuskan bersekolah. Kalau begitu ibu bisa menelepon sekolah menengah setempat yang lain dan mendaftarkan saya di sana. Dia berseru. Ketika saya bertanya, apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Dia menjawab, ya, ayah berkhotbah di ibadah pagi ini dan setelah itu beberapa anak mengejek saya dengan kata-kata dari khotbahnya. Mungkin mereka hanya bersendah gurau. Mungkin juga karena mereka marah. Tetapi apapun itu, hal itu menimbulkan rasa sakit. Dia menangis dan saya menangis bersamanya. Tidaklah sulit bagi hati seorang ibu untuk tersentuh oleh kepedihan anaknya. Ketika tangisan sudah selesai, dia memeriksa wajahnya di cermin untuk memastikan matanya tidak bengkak dan merah. Lalu pergi makan siang dan menyampaikan bahwa dia siap untuk kembali ke sekolah yang mengerikan itu. 3 tahun kemudian putri saya menelepon dari sekolah asrama, di mana dia memilih untuk menghabiskan tahun terakhirnya. Saya terjaga hampir sepanjang malam, lapornya. Saya bertanya, apakah dia menggunakan waktunya untuk belajar? Penamatan sudah dekat. Tidak, katanya. Saya sedang bersama Susan. Ben putus dengan kemarin. Dia tergoncang karenanya. Suatu hari nanti Susan akan tertawa akan hal itu, pikir saya. Apakah putri saya mencoba untuk menghiburnya? Dia mampu memberikan jawaban yang cerdas, atau mungkin dia menawarkan beberapa saran. Susan membutuhkan banyak penghiburan, banyak air mata, lanjut putri saya. Jadi apa yang kamu lakukan? Saya bertanya. Saya menangis bersamanya, Bu. Seperti yang ibu lakukan saat saya berhenti sekolah. Di masa muda seperti putri saya, dia telah belajar kapan harus menghindari kata-kata guyonan dan sekedar memberi nasihat yang baik. Mengakui manfaat penghiburan yang tak terlukiskan dari menangis bersama-sama. Dia tidak mungkin mempertanyakan kebenaran resep Alkitabiah. Menangislah bersama mereka yang menangis. Menawarkan nasihat atau berbagai keceriaan memang ada gunanya, tetapi Anda tidak akan benar-benar terhubung sampai Anda menangis bersama ketika orang lain menangis. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.